Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz dari kelompok Sepaling Teori, menjelaskan tentang memenuhi janji. Pengertian memenuhi janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang mengatakan kesediaan dan kesanggupan untuk membentuk sesuatu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara, dia dusta, jika berjanji, dia ingkar, dan jika dipercaya diberi amanat, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Sebab-sebab seseorang wajib memenuhi janji. 1. Janji adalah hutang. 2. Memenuhi janji wujud sebagai orang beriman. 3. Memenuhi janji menunjukkan orang yang dapat dipercaya. 4. Memenuhi janji yang wajib dan yang wujud sikap bertanggung jawab. 3. Ketentuan dalam berjanji. 1. Sebelum mengucapkan janji, pikirkanlah dahulu dengan matang. 2. Berjanji untuk ditepati. 3. Berjanji hanyalah dalam persoalan yang sangat penting dan baik secara syariat Islam. 4. Mengucapkan janji yang disertai dengan kalimat Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku perlu melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya. Quran surah Al-Qalam surah 8 ayat 23-24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muaz Puskasman dari kelompok C Paling Teori. Baiklah, saya akan menjelaskan atau memberikan salah satu contoh dari hikmah memenuhi janji. A. Termasuk orang yang bertakwa. B. Terbebas dari kehidupan dunia dan akhirat. C. Terhindar dari sifat munafik. B. Telah memenuhi sifat Allah Subhanahu wa taala. E. Memiliki jalan untuk masuk surga Firdaus. Semakin dipercayai oleh orang lain. G. Termasuk orang umat Nabi Muhammad SAW. A. Terhindar dari ancaman dari siksaan besar-besar akibat orang yang ingkar janji. Dijauhi oleh teman-teman dan masyarakat, tidak akan mendapatkan kepercayaan bagi orang lain, termasuk di golongan orang-orang yang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni dari kelompok Sepaling Teori. Hari ini saya akan membahas tentang mensyukur nikmat. Jadi, mensyukur nikmat merupakan sikap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Adapun mensyukur nikmat terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 dan Al-Ibrahim ayat 34 dan Al-Naum ayat 40. Adapun macam-macam nikmat menurut Imam Ghazali terbagi menjadi 5 bagian. Di antaranya, pertama, nikmat iman dan Islam. Kedua, nikmat diberikan kelengkapan anggota tubuh. Ketiga, nikmat diberikan ruh dalam tubuh. Keempat, nikmat diberikan harta benda. Kelima, nikmat diberikan kesehatan. Selain dari 5 nikmat tersebut, ada nikmat yang harus kita syukuri, yaitu nikmat diberikan keluarga yang tentram dan bahagia, nikmat selamat dari musibah, nikmat menjalankan ibadah secara khusyuk dan istiqomah, nikmat terhindar dari jahatnya keburukan, godaan yang menyebabkan maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti dari kelompok Sepaling Teori. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu cara-cara mensyukuri nikmat. Cara-cara mensyukuri nikmat: 1. Selalu berzikir. 2. Merenungkan nikmat-nikmat Allah. 3. Bersifat qanaah. 4. Sujud syukur. Saat kita mensyukuri nikmat, ada hikmah yang akan kita dapatkan, yaitu 1. Allah SWT akan melipat gandakan nikmat kepada hambanya yang mau bersyukur. 2. Mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. 3. Meningkatkan keimanan. 4. Hidup berkah. Dan 5. Terhindar dari penyakit hati. Adapun akibat bagi orang yang kufur nikmat, yaitu mendapatkan azab dari Allah SWT, terkena penyakit hati, contohnya sombong, mudah marah, dan hidup tidak tenang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian menjaga lisan. Menjaga lisan artinya berhati-hati ketika berbicara dalam melakukan aksi maupun tindakan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan umat Islam untuk menjaga lisannya. Di sini saya juga akan membacakan landasan. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Artinya tidak ada satu kata pun yang terucap melainkan di sisinya malaikat yang mengawas yang selalu siap mencatat. Quran surah Qaf ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya bila Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abbas. Saya dari kelompok 1, yaitu si paling teori, akan menjelaskan tentang menjaga lisan dan tata cara menjaga lisan. Yang pertama yaitu hindari perkataan yang tidak diketahui kebenarannya. Yang kedua, tidak selalu menyampaikan apa yang didengar kepada orang lain. Ketiga, hindari sikap berlebihan dalam berbicara. 4. Menjauhi sikap sombong dan membanggakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Yahya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang hikmah menjaga lisan. Hikmah menjaga lisan dapat menaikkan derajat yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan ketiga, terhindar dari kerasnya hati. Keempat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terhindar dari kebinasaan yang terjadi dari kaum yang terdahulu. Keenam, terhindar dari menyakiti perasaan orang lain. Yang terakhir, dapat hidup bersosial dengan baik, damai dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansah dari kelompok Paling Tori. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang teman saya bahas, yaitu tentang bagi orang yang tidak menjaga lisan. 1. Hatinya akan menjadi kasar. 2. Terbiasa berbohong dalam berbicara. Yang ketiga yaitu dapat menimbulkan pertengkaran dan dendam. 4. Dapat menimbulkan permusuhan antara kelompok dan antar golongan. Yang kelima yaitu ucapannya penuh dengan hujatan dan cacian. Yang keenam, terbiasa berjanji dan sumpah palsu. Yang ketujuh, mendapatkan dosa karena telah menyakiti hati orang lain dan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pengertian menutup aib orang lain. Aib secara bahasa berarti kekurangan atau cacat. Sebagian ulama mazhab Hanafi menjelaskan aib adalah suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptaannya tersebut. Dapat disimpulkan bahwa aib adalah suatu kekurangan. Rasulullah SAW juga sudah memerintahkan umatnya agar dapat menjaga lisan, salah satunya dari menggunjing. Islam mengajarkan umatnya agar tidak membuka aib orang lain, tidak membicarakan kekurangan orang lain maupun mencari kesalahannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat surah 49 ayat 12 yang akan dibacakan oleh saudara Taufik. Ingin membacakan surah Al-Hujurat ayat 12. Kata kita Ya
menjelaskan kondisi dibolehkannya membuka aib orang lain. Imam Nawawi menjelaskan bahwa ada beberapa kondisi seseorang yang diperbolehkan untuk membuka aib orang lain, yaitu pada saat melaporkan sebuah kejahatan yang dialami seseorang. Korban kejahatan diperbolehkan membuka aib perbuatan jahat seseorang terhadap dirinya kepada pihak yang berwajib. Hal ini juga berlaku untuk seseorang yang diminta menjadi saksi dalam pengadilan. Yang kedua, pada saat melihat kemaksiatan dan meminta bantuan kepada orang lain agar perbuatan maksiat tersebut hilang dan pelakunya bertobat. Yang ketiga, pada saat meminta saran, masukan atau fatwa kepada ulama. Keempat, pada saat memberikan peringatan kepada umat Islam secara umum tentang suatu keburukan dengan tujuan agar umat Islam berhati-hati terhadap keburukan tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh teman saya tadi yang bernama Dirga Yahya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menutup aib orang lain. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan agar kita dapat menutup aib orang lain, seperti selalu berusaha menjaga lisan dari pembicaraan orang lain dan berhusnudzon terhadap orang lain, hindari mencari-cari kesalahan orang lain. Apabila mendengar sesuatu yang buruk terkait dengan orang yang kita kenal, lebih baik tanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan untuk klarifikasi. Dan keempat, hikmah menutup aib orang lain. Yang pertama yaitu Allah SWT akan menutup aib orang yang menutup aib saudaranya, baik ketika dia di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah SWT dan hidup bersosial dengan damai dan tentram. Oke, materi selanjutnya adalah tentang akibat bagi orang yang suka membuka aib orang lain. Yang pertama, Allah SWT akan membuka aib orang yang suka membuka aib orang lain. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa dirinya sendirilah yang akan membuka aibnya. Yang kedua, akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Yang ketiga yaitu menjatuhkan kehormatan diri sendiri.